Selamat datang di Talkshow Interaktif Politik Luar Negeri kelompok kami. Salam Internasio. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Asep Kibir Devanza dengan NIM E1111191036 dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tanjung Pura. Bersama teman saya di sini. Nama saya Magista Pensisingka dengan NIM E1111191037, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, dengan dosen pengampu Bapak Hari Alunaza SD, SIP MHI. Tanpa menunda-nunda lagi, ayo kita mulai langsung aja. Seperti yang kita tahu, politik luar negeri itu opsi kajiannya sangat luas ya. Banyak sekali yang dikaji. Contoh-contohnya itu seperti sifat-sifat politik luar negeri. Salah satu contoh sifatnya itu bersifat multidisipliner. Itu bisa dijelaskan nggak maksudnya gimana? Oh iya, dalam benar seperti Anda katakan, dalam politik luar negeri ada sifat, salah satunya sifat multidisipliner. Kenapa? Karena pendekatan-pendekatan yang dipergunakan berasal dari dan menyangkut berbagai bidang-bidang keilmuan. Jadi itu bidang keilmuannya apa-apa aja ya kalau boleh tahu? Oh, contoh-contoh bidang keilmuannya itu seperti linguistik, sosiologi, antropologi, politik, bahkan ekonomi. Oh, jadi itu lebih ke keilmuan yang berhubungan dengan sosial kemanusiaan. Ya, hampir seperti itu, dan hal itu terlihat lebih jelas dalam pembahasan mengenai berbagai teori seperti teori model, perspektif, dan pendekatan dalam ilmu hubungan internasional. Oh gitu. Lalu selanjutnya ada pertanyaan kedua. Menurut Anda itu bagaimana pendekatan strategis dan global dapat menjelaskan perkembangan studi mengenai politik luar negeri? Bagaimana cara mengembangkannya? Kita ambil saja contoh seperti di Indonesia ya. Indonesia dalam roda perpolitikannya, mereka menggunakan namanya politik bebas aktif. Ya. Dan hal ini dibawa juga ke dalam politik luar negerinya. Terus bagian pendekatan globalnya itu gimana? Dalam pendekatan global terdapat macam-macam proses globalisasi politik yang berkaitan dengan persoalan kekuasaan sosial. Salah satunya bidang penting dalam pendekatan global adalah perebutan legitimasi. Jadi seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya aja. Bagaimana proses generalisasi terbatas dapat berubah menjadi generalisasi yang bersifat universal atau luas umum? Iya, generalisasi ya. Generalisasi kita tahu proses generalisasi yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dalam proses pengumpulan datanya, dia harus seperti itu. Dan masuk ke universal. Mengapa bisa masuk ke universal? Karena generasi universal bisa diterapkan di mana saja, kapanpun, dimanapun, apapun itu. Oke. Jadi lebih ke seperti faktor-faktor atau yang pembahasan yang khusus dijadikan umum supaya lebih mudah dipahami oleh orang-orang gitu ya. Ya, dan itu mempertimbangkan semua kemungkinan pengkajian yang beragam. Seperti fenomena politik, kita tahu kan? Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, tujuan dari proses studi komparasi dalam kajian politik luar negeri itu seperti apa kalau bisa disampaikan? Komparasi ya, kita tahu kan komparasi itu artinya membandingkan. Iya. Jadi kalau kita sambungkan dalam politik luar negeri, tujuan proses studi komparasi ini untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang perpolitikan antara dua negara atau lebih. Selain itu juga studi komparasi juga mempunyai beberapa tujuan, yaitu membandingkan persamaan perbedaan jalannya roda perpolitikan dalam negara-negara ya. Atau membuat generalisasi atau tingkat perbandingan mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk dalam jalannya perpolitikan. Yang sebaiknya dipilih menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat antar kedua negara. Jadi itu lebih seperti membahas hubungan antara dua negara atau lebih gitu ya. Mana antar kedua negara itu seperti ya dibandingkan mana jalan politiknya, lebih bagus ya negara maju atau negara berkembang. Ya. Contohnya memang negara maju politik lebih bagus, dimana pada akhirnya negara berkembang ini ya akan mengikuti bagaimana jalannya politik di negara maju. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Bisa Anda jelaskan nggak apa itu epistemologi dari studi politik luar negeri?
Epistemologi dalam politik luar negeri itu ada terdapat dua jenis ya. Yang pertama itu adalah mendeskripsikan dan menganalisis politik luar negeri menurut gejala-gejala umum yang menunjukkan pola perilaku politik luar negeri, sifat maupun jenis politik luar negeri berdasarkan konteks, proses, serta tujuan propagandanya. Lalu yang kedua itu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan, atau misalnya kita kenal dalam dunia hubungan internasional adalah decision making process. Ya, itu yang sering kita dengar dalam politik luar negeri. Epistemologi ini telah menghasilkan sejumlah konsep dan teori tentang politik luar negeri dengan tingkat generalisasi dari yang terbatas pada studi kasus sampai dengan tingkat generalisasi universal. Jadi dia masih terhubung dengan yang generalisasi tadi ya? Iya, dimana epistemologi ini masih sangat terhubung dengan itu. Oke. Dimana yang terbatas bisa berubah jadi sifatnya universal. Itu disebabkan oleh epistemologi ini. Kita lanjut aja langsung ya. Pertanyaan yang keenam itu, bisa Anda jelaskan nggak apa level analisis individu dalam politik luar negeri? Level individu atau biasa dikenal dalam internasional dan hubungan internasional adalah individual level of analysis. Ya. Analisis itu adalah sebuah analisis dalam tingkatan individu yang berfokus pada interpretasi individu dalam proses pengambilan kebijakan atau decision maker. Biasa disebut decision maker, pengambil keputusan. Ya, itu dia. Persepsi yang menjadi dasar bagi individu dalam menganalisis suatu kebijakan, dan individual level of analysis ini bagaimana cara berinteraksi dengan berbagai macam bentuk grup baik dalam skala kecil maupun besar individual, ya seperti individu dengan kelompok atau individu dengan sebuah negara. Jadi intinya dia adalah seseorang yang berhubungan dengan kelompok atau negara gitu ya. Jadi itu level individu. Oke. Langsung aja pertanyaan ketujuh. Bisa jelaskan nggak itu hubungan antara pendekatan dengan variabel yang menjadi indikator kepemimpinan individu dalam kajian politik luar negeri? Mungkin dalam politik luar negeri ya, yang seperti saya ketahui adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini menjadi aset terpenting. Individu dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Ya. Untuk itu, individu harus meningkatkan kinerja dari upaya kepemimpinan yang tepat dalam penerapannya pola perilaku dan strategi penerapan yang dipakai oleh yang menyatukan. Jadi yang ditekankan itu kinerja. Iya, kinerja seorang individu ini. Karena ya tanpanya produktifnya seseorang, itu juga tidak akan jalan politik luar negeri itu. Tidak akan memiliki pengaruh. Iya, pengaruhnya tidak akan besar. Oke, sekarang gantian ya nanyainnya. Saya lebih menekankan pada contoh. Dimana pertanyaan ini yang pertama adalah bisa nggak berikan contoh unit analisa dalam fenomena hubungan internasional saat ini yang baru-baru terjadi. Oke, dari yang baru terjadi itu kita ambil dari pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Belanda. Di situ mereka membahas tentang persiapan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Raja Belanda. Selain itu, Menteri Luar Negeri juga telah menandatangani kedua perjanjian kerja bilateral, yaitu Letter of Intent on Women, Peace and Security, dan juga nota kesepahaman terkait kerjasama pelatihan diplomat. Kesepakatan bilateral ini ditandatangani sejalan dengan peran aktif Indonesia dalam usaha memajukan peran wanita dalam perdamaian dan keamanan, baik di bidang kawasan maupun global. Contohnya itu di inisiatif pembentukan ASEAN Women Mediators Network dan juga pembentukan jaringan solidaritas wanita Afghanistan Indonesia di Kabul. Jadi situ jelas unit analisis individunya itu adalah Menteri Luar Negeri, si Ibu Retno sama Abraham, Menteri jadi Belanda. analisis individunya lebih menekankan ke memang Ibu Menterinya. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Seperti yang kita ketahui kan, dalam politik luar negeri itu kan
banyak karakteristik ya, karakteristik politik luar negeri. Bisa nggak Anda jelaskan apa sih mempengaruhi karakteristik politik luar negeri ini? Karakteristik yang mempengaruhi politik luar negeri itu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak akan bisa terpenuhi jika hanya dilakukan dalam secara skala nasional atau dilakukan sendiri, sehingga membutuhkan kerjasama atau bantuan dari negara lain, seperti dalam bidang ekonomi, kultural, politik, dan keamanan. Ada juga keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara nasional, dan juga keinginan untuk bekerja sama dengan baik dengan negara lain dan mendapatkan dukungan dari negara-negara itu. Lalu selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu meliputi hal-hal seperti perbedaan kemampuan atau skill dalam pemahaman ilmu pengetahuan di berbagai bidang, dan adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, terus tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan pendapatan negara di negara tersebut. Jadi seperti itu ya, ada dua faktor ya, yang utama internal dan eksternal. Dan kemudian dalam seperti politik luar negeri ya, kita kan mengenal dengan ada namanya decision makers ya, pengambil keputusan. Di mana itu sangat yang seperti salah satu hal yang terpenting gitu kan. Dan saya melihat ada hal yang unik di sini adalah hubungan. Saya minta Anda jelaskan ya. Hubungan antara sistem keyakinan dengan atribut kepribadian individu dalam proses pengambilan keputusan. Oke, jadi hubungan antara individunya sama pengambil keputusannya. Dari sistem keyakinannya Dari sistem ya, keyakinan. Dari sisi keyakinannya itu muncul nilai-nilai yang dapat ditanamkan dalam diri kita. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keyakinan dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, pribadi seseorang harus memperhatikan dan memaksimalkan nilai-nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Jadi itu hubungannya dengan sistem keyakinan dalam mengambil keputusan. Sekarang kita kembali lagi ke fenomena kerjasama kita dengan negara lain ya. Yang benar-benar yang sangat besar ya. Ini hubungannya sangat besar. Bagaimana sih kedekatan hubungan antara Indonesia dan Cina di masa pemerintahan Joko Widodo? Hubungan Indonesia dan Cina di dalam kerjasama bilateralnya di zaman pemerintahan Presiden Jokowi itu semakin erat, terutama dalam bidang perekonomian, seperti kerjasama investasi, perdagangan, dan pariwisata. Padahal di sisi lain banyak pihak justru mengkhawatirkan ekspansi ekonomi Cina bisa membuat negara lain terjerumus ke dalam jerat utang yang biasa disebut juga dengan China Money Trap. China Money Trap. Di awal kepemimpinan Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu, nilai perdagangan Cina Indonesia itu meningkat tinggi mencapai sekitar 48,2 miliar US dollar. Jika dibandingkan dengan pada tahun 2005 hanya mencapai sekitar 8,3 miliar US dollar. Jauh perbedaannya. Cina juga sekarang itu menggeser posisi Jepang sebagai mitra dagang terbesar di Indonesia. Di era Jokowi ini, pemerintahan menggandeng Cina untuk berinvestasi di proyek-proyek berskala besar di Indonesia. Misalkan seperti proyek kereta Jakarta-Bandung. Indonesia juga lebih banyak membidik investasi Cina untuk masuk, sehingga dapat menempatkan negeri tirai bambu ini sebagai investor asing terbesar di Indonesia setelah Singapura dan Jepang. Jadi dia masih di posisi 3 ya, Cina ya. Iya. Kira-kira di posisi ketiga. Masih di bawah Singapura sama Jepang. Seperti tadi ya dibilang ya. Saya juga kita tahu kan, Cina Indonesia ini memiliki dasar negara yang berbeda jauh kan. Dinamikanya dan ideologi, Cina kita kenal sebagai komunis dan Indonesia yang demokrasi ya. Iya. Jadi apakah dua negara dengan dinamika berbeda ini
mampu saling mempengaruhi satu sama lain. Bisa Anda jelaskan? Oh, tentu saja perbedaan-perbedaan itu mempengaruhi kedua negara tersebut dari berbagai segi juga, seperti segi finansial, ekonomi, dan sumber daya. Dari beberapa hal yang dapat mempengaruhi, yaitu seperti adanya kerugian dari suatu negara akan mempengaruhi negara satunya, negara yang bekerja sama, ataupun meski negara yang tidak bekerja sama juga dapat terpengaruhi. Ya, dengan cara tidak langsung juga. Dengan hal ini, dinamika tersebut dapat berpengaruh dengan kerugian maupun keuntungan dari negara yang bekerja sama. Jadi seperti itu ya. Ya, Jadi bisa saling mempengaruhi. Lalu lanjut lagi ya. Dalam bidang investasi, bagaimana hubungan antara Indonesia dan Cina? Dari bidang investasi, kerjasama ekonomi Indonesia dengan Cina diperkirakan akan bertambah intensif, akan makin meningkat juga. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional, Cina merupakan negara keempat terbesar penyumbang investasi asing langsung bagi Indonesia setelah Singapura, Jepang, dan Malaysia. Pada periode Januari hingga Desember 2018, investor dari Cina menginvestasikan dana sebesar 2,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 8,2% dari keseluruhan investasi asing yang masuk ke Indonesia. Di masa yang mendatang ini diperkirakan hubungan Cina dan Indonesia akan sekian menguat seiring dengan adanya visi kemitraan strategis 2030 antara Cina dan negara-negara anggota ASEAN. Hubungan Indonesia dan Cina juga dalam bidang perdagangan dilihat dari data ekspor non migas tidak terlalu signifikan gitu ya, dibandingkan dengan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, Jepang, atau Singapura. Pasar ketiga negara tersebut mampu menyerap hampir 50% dari total ekspor migas Indonesia. Sedangkan pasar Cina hanya mampu menyerap tidak lebih dari 3,7% dari total ekspor migasnya. Hampir sama dengan rata-rata negara lain di luar Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. Jadi kerjasamanya ini saya lebih meningkat ya. Iya, semakin meningkat. Walaupun ya gimana ya, kalau dibilang Indonesia kan lebih banyak ke kontranya sih. Iya. Bro. Sebenarnya pro-nya pun ya lebih positif gitu pro-nya ya. Oke, juga ada fenomena baru-baru juga terjadi nih yang sempat masalah mengklaim. Di sini adalah Laut Cina Selatan, kita tahu ya. Jadi Anda tahu sih bagaimana sikap Indonesia menghadapi terkait klaim Cina Selatan. Sikap Indonesia gitu ya. Presiden Jokowi kita itu merespon dengan tegas klaim Cina di perairan Laut Natuna. Upaya penanganan klaim Cina di Natuna dilakukan dengan diplomasi damai, sehingga untuk mencegah terjadinya keributan antara kedua negara ya, untuk menjaga hubungan kerjasamanya. Upaya yang dilakukan itu Indonesia tidak memberikan kompromi. Indonesia dengan tegas mempertahankan kedaulatan negaranya. Oh, jadi apakah tidak hanya presiden itu, apakah Menteri Luar Negeri juga ada? Oh iya, Menteri Luar Negeri apa ya? kita Bu Retno menyampaikan 4 poin sikap Indonesia terhadap klaim Cina atas Laut Natuna. Ya. Bu Retno menegaskan Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim sepihak Republik Rakyat Cina atau teritorial laut yang disebut dengan Nine Dash Line. Nine Dash Line ya, sebutkan Dash Line ya gitu ya. Dan apakah TNI juga ada ikut turun tangan dalam masalah terkait klaim ini? Tentu TNI itu sebagai satuan utama yang melaksanakan atau menjaga teritorial Indonesia itu. Jadi itu ya sikap bangsa Indonesia terhadap klaim itu. NKRI harga mati kata mereka. NKRI harga mati ya. Iya. Benar-benar kata-katanya seperti itu. Oke, last but not least, pertanyaan terakhir ya. Bisa jelaskan
kepentingan Indonesia atas negara Cina dan maupun sebaliknya kepentingan Cina atas negara Indonesia? Dalam melakukan hubungan kerjasama ya, memang kedua negara pasti ditopang oleh beragam kepentingan yang diselubungi dengan berbagai teknik diplomasi. Namun selama kedua negara merasakan keuntungan atau win-win situation, maka proses bilateral sudah berjalan dengan baik. Adapun kepentingan Indonesia atas Cina seperti yang sudah dijelaskan terkait dengan pembangunan infrastruktur, selain membutuhkan kucuran dana investasi untuk membangun infrastruktur, Indonesia juga membutuhkan tenaga kerja asing dari Cina yang sudah memiliki pengalaman dan juga kemampuan. Tidak seperti sumber daya manusia di Indonesia yang masih kurang memiliki kemampuan gitu. Tapi dengan mempekerjakan tenaga-tenaga asing itu diperlukan juga regulasi yang ketat agar tidak ada tenaga kerja ilegal yang merugikan Indonesia. Selanjutnya itu kepentingan Cina atas Indonesia terdorong karena adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, sehingga bisa dikatakan kondisi perekonomian kedua negara tersebut sangat genting di sistem global. Cina mencoba untuk memperkuat posisi mereka dengan menjalin mitra bisnis sebanyak-banyaknya dan dengan negara-negara lain. Salah satu mitra bisnis Indonesia. Iya. Hal ini terjadi karena pasar Indonesia itu masih menjadi salah satu konsumen produk impor terbesar dari Cina. Selain itu juga sumber daya manusia dan ada yang di Indonesia pun sangat menguntungkan untuk investasikan dalam jangka panjang. Pemerintah Indonesia perlu berhati-hati dalam dengan kebaikan bantuan dari Cina. Seperti yang telah disebutkan tadi, Cina juga sedang melakukan China Money Trade kan. Jadi Indonesia harus berhati-hati juga karena negara mereka dapat menjerat negara-negara lain sehingga mengikuti keinginan dari Cina itu sendiri. Jadi seperti itu kepentingan Indonesia atas Cina dan sebaliknya juga. Indonesia. Oke. Jadi ya sekian saja di mana pertanyaan-pertanyaan kami pada hari ini, di mana telah dijelaskan oleh saya dan oleh dia, Asep. Jadi kiranya jawaban-jawaban kita ini bisa menjadi manfaat ya, pedoman ke depan. Iya. Ya walaupun sekarang kita lagi di tengah-tengah landanya wabah virus corona ya, kita tetap dikuatkan agar bisa selalu sehat, jaga kebersihan agar tidak terkena wabah itu. Jadi jangan lupa salam kita, salam internasional. Selamat tinggal. Terima kasih.